Nah, selamat pagi anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi di dalam sekolah minggu di Gereja Baptis Indonesia Karunia. Saya harapkan semuanya ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik karena karunia Tuhan menyertai kita sampai saat ini. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 8 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Bagaimana kita akan belajar firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan begitu mengasihi semua orang, termasuk orang-orang berdosa seperti kita. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami hingga sampai pagi hari ini Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk kami bersama-sama melakukan sekolah minggu dan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu supaya kami belajar banyak akan firman-Mu yang menuntun hidup kami untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan, untuk hidup lebih baik, untuk kami juga layak di hadapan Tuhan senantiasa. Berkati kami semuanya dan juga guru-guru kami ada dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi itu Tuhan Yesus sedang mengajar di bait Allah atau di rumah Tuhan. Nah, banyak orang yang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Karena begitu luar biasanya pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus, maka banyak orang tertarik untuk datang mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di tengah-tengah Tuhan Yesus mengajar, ada satu kejadian bahwa ada orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat yang membawa seorang perempuan yang kedapatan ketangkap basah. Dia sedang melakukan dosa. Ya. Kemudian orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah melakukan dosa." Ya, di dalam hukum Musa memerintahkan supaya kita melempari perempuan ini yang kedapatan berbuat dosa ini, ya, dengan batu sehingga perempuan ini sampai meninggal, sampai mati. Nah, itu hukum Musa yang ditulis Musa waktu itu. Nah, dan orang-orang Israel waktu itu juga masih menganut hukum-hukum Musa seperti itu. Nah, apa pendapatmu guru tentang hal ini? Nah, mereka mengajukan pertanyaan seperti itu kepada Tuhan Yesus, yaitu mereka ingin mencobai Yesus dan untuk mempersalahkan suatu saat nanti. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab apapun, tetapi Tuhan Yesus menunduk, kemudian menulis sesuatu di tanah. Nah, orang-orang itu tidak sabar rupanya anak-anak semuanya ya. Nah, tidak sabar sehingga mereka berteriak-teriak kemudian mendesak Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan mereka. Apakah perempuan ini akan dilempari batu sampai mati atau tidak? Mereka mendesak seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Kemudian Tuhan Yesus berdiri dari menulis sesuatu di tanah itu. Kemudian Tuhan Yesus berdiri dan berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang pertama kali akan melempari perempuan ini. Nah, adik-adik semuanya, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nah, kira-kira ada nggak orang yang tidak berdosa di muka bumi ini? Semua orang berdosa ya. Jadi mereka tidak ada yang berani untuk melempari batu kepada perempuan ini karena mereka juga merasa bahwa mereka juga berbuat dosa. Perempuan ini berbuat dosa dan tertangkap basah dan mereka pun juga semua orang juga berbuat dosa ya anak-anak. Nah, di sini ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, orang yang pertama kali akan melempari batu itu adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, nggak ada yang manusia yang tidak berdosa ya. Kemudian Tuhan Yesus menunduk lagi menulis sesuatu. Beberapa saat, satu persatu kerumunan itu meninggalkan wanita itu. Sampai tidak ada seorang pun lagi di situ yang ingin bahwa wanita itu harus dilempari batu. Nah, Tuhan Yesus kemudian tinggal berdua dengan wanita itu. Wanita itu sudah pasrah ya, mungkin Tuhan Yesus akan menghukum saya seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata bahwa aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
guru-guru agama itu, orang-orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat tidak pernah memikirkan wanita itu, keadaan wanita itu. Tetapi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semuanya, mengasihi wanita yang berdosa itu tadi juga, ya. Karena Tuhan Yesus memikirkan keadaan wanita ini, ya. Bukan karena harus dihukum karena dosanya, ya. Memang wanita ini bersalah, ya. Bagaimanapun dia bersalah di depan para pemimpin itu. Tetapi ya, Tuhan memberikan kesempatan kepada wanita ini untuk bertobat supaya wanita ini juga bisa diampuni dosanya. Nah, demikian juga kalian yang ada di sini. Dimanapun kalian berada, itu kalian akan tetap berhubungan dengan orang lain. Nah, apakah kita sudah memikirkan orang lain daripada kepentingan kita sendiri? Kalau kita di rumah, kita di sekolah, kita di lingkungan keluarga kita di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal, kita senantiasa berhubungan dengan orang lain. Apakah kita, adik-adik semuanya, anak-anak semuanya, sudah mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu sebelum mementingkan kepentingan kita sendiri? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Nah, adik-adik silakan pikirkan kepentingan orang lain itu dan juga jangan mementingkan kepentingan sendiri. Ya, mulailah pikirkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin ada di antara tetangga kita yang mungkin kekurangan, ada di antara tetangga kita yang butuh bantuan dan sebagainya. Apa yang saya bisa lakukan? Saya kan masih kecil, Bu, ya. Mungkin saya nggak bisa berbuat apa-apa karena saya masih kecil. Bisa, ya. Anak-anakku sekalian adalah anak-anak yang sudah dikasih Tuhan, yang diberikan keselamatan oleh Tuhan, diajarkan firman Tuhan senantiasa. Anak-anak juga bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, ya. Mulai dari hal terkecil sekalipun, ya. Ketika kalian melihat mama kalian sedang repot ngurus adik-adiknya, mama kalian repot masak, mama kalian repot apa, ya, pekerjaan-pekerjaan rumah yang mungkin belum selesai, anak-anak bisa lakukan untuk menolong. Karena anak-anak bisa peduli dan memperhatikan sekelilingnya. Di lingkungan sekitar juga bisa melakukan hal yang sama. Mungkin ada anak yang sedang jatuh, ya, anak-anak bisa menolong, ya, kemudian bisa mungkin menghibur, ya, dan sebagainya. Itu yang bisa anak-anak lakukan untuk memperhatikan kepentingan orang lain dulu. Nah, ketika kita sudah melakukan menolong orang, memperhatikan orang lain, berarti firman Tuhan yang sudah kita pelajari itu berarti sudah ada dalam hati kita dan kita sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa buat kita semuanya. Nah, sekarang ini firman Tuhan yang Ibu ajarkan, ada satu ayat hafalan yang mesti kita hafalkan, ya. Kemudian nanti ayat hafalan ini kalian hafalkan dan aplikasikan dan terapkan di dalam kehidupan adik-adik senantiasa. Ya, terambil dari Filipi 2 ayatnya yang keempat, mengatakan bahwa janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yuk, kita akan hafalkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Filipi 2 ayatnya yang keempat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, itu adik-adik terapkan dalam kehidupan kalian untuk memperhatikan kepentingan orang lain seperti Tuhan Yesus memperhatikan kehidupan semua umat manusia yang ada di dunia ini, terlebih orang-orang yang berdosa, bisa menolong mereka dan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Ibu kira cukup sekian, dan Ibu akan akhiri sebuah minggu kita pagi hari ini, dan Tuhan memberkati semuanya. Bye-bye.